Hampir 1 tahun sudah pemerintah melaksanakan program makan bergizi gratis yang dimulai pada 6 Januari 2025. Program MBG menyasar kelompok anak sekolah mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah tingkat SMA dan sederajat. Hingga akhir tahun 2025, program makan bergizi gratis sudah menjangkau 44,8 juta siswa di tanah air dari target 82,9 juta penerima dengan total 15.460 SPPG di seluruh Indonesia. Menghabiskan anggaran hingga 52,9 triliun rupiah. Bertujuan untuk peningkatan akses makanan bergizi, pengetahuan gizi, dan pola makan sehat, nyatanya realisasi program unggulan Presiden Prabowo ini tidak berjalan mulus. Mulai dari kasus keracunan menu makanan, pembagian MBG yang belum merata, hingga adanya penggelapan dana mewarnai pelaksanaan program MBG. Namun kasus keracunan MBG paling disorot. Salah satunya di SMP Negeri 35 Bandung, ratusan siswa keracunan diduga usai mengkonsumsi menu makan bergizi gratis. Mayoritas siswa mengaku mual, pusing, diare, hingga muntah-muntah. Adapun makanan yang disantap siswa adalah makaroni, sayuran yang dimasak pihak catering sejak pukul 1 dini hari. Kemudian hari Rabu pagi ada laporan beberapa anak yang mengalami gejala diare. Tapi setelah dikonfirmasi terus ternyata jumlah yang mengalami diare ternyata jumlahnya cukup banyak gitu. Makanya kami segera berkoordinasi dengan pihak Badan Gizi Nasional, kemudian dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Ada berapa Pak jumlahnya Pak? Jumlahnya itu ada yang terdata 342 siswa yang terkena dan 2 orang guru. Tidak hanya itu, puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 di Cianjur, Jawa Barat juga mengalami gejala keracunan usai menyantap menu makanan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah. Mereka mengaku mual, pusing, muntah, hingga diare. Membaik sekarang mah. Gejala yang saya mual, pusing, Muntah-muntah nggak? Melihat banyaknya kasus keracunan, Presiden Prabowo pernah memberikan pengarahan langsung kepada ribuan petugas lapangan program makan bergizi gratis di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Presiden meminta mereka memeriksa dengan teliti setiap makanan yang hendak disajikan kepada siswa penerima MBG. Setiap kopriksa, setiap omprek itu, setiap kopriksa, setiap potongan ayam itu, setiap telur itu, ingat, setiap langkah pengawasanmu, perencanaanmu adalah mengamankan bangsa dan negara, mengamankan anak-anak bangsa. Namun tidak sampai di situ. Kasus keracunan menu MBG terus menghantui dan kembali terjadi, bahkan jumlahnya mencapai ribuan kasus. Badan Gizi Nasional BGN mencatat hingga 22 September 2025, total sebanyak 4.711 porsi makanan bergizi gratis telah mengakibatkan gangguan kesehatan pelajar di seluruh wilayah Indonesia. Seperti kasus ratusan siswa mulai dari jenjang PAUD sampai SMA di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat yang keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Keracunan massal ini diduga akibat keteledoran mitra dapur SPPG yang tidak higienis mengolah makanan. Bahkan, kasus keracunan ini sempat ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Fokus utama dari kita adalah penanganan untuk para korban. Ya, kita lanjutkan the comment para Sobat Sindo ya semua ya. Tapi saya nanti tidak sendiri. Kalau tadi Anan bersama Yudi,
Yudi sedang ke Bundaran HI dan Anan sedang muhasabah ke Istiqlal. Tapi sebelum saya undang siapa yang akan menjadi pendamping saya, kita simak dulu konvers yang digelar oleh Kapolri dan Panglima TNI berikut ini. Dengan pelaksanaan pergantian tahun, dan ini semua menjadi bagian yang harus kita jaga dan kita amankan. Secara umum, sebagian besar masyarakat mematuhi untuk tidak melaksanakan kegiatan, khususnya dari pemerintah daerah, terkait dengan penggunaan kembang api pada saat pergantian tahun, dan banyak yang merayakan dengan kegiatan-kegiatan doa bersama. Mungkin juga ada di beberapa tempat yang ada stand-stand, namun juga banyak kegiatan untuk hal-hal yang bersifat donasi dan sebagainya. Tentunya ini juga bagian dari empati kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Secara umum, tadi dilaporkan jumlah laka tahun ini dibandingkan tahun kemarin terjadi penurunan. Demikian juga kriminalitas juga sama, terjadi penurunan, dan kita harapkan bisa terus kita jaga sampai dengan rangkaian operasi ini selesai. Mungkin beberapa hal tersebut yang bisa kita sampaikan, dan tentunya terkait dengan potensi adanya cuaca ekstrim, kita tetap mengingatkan agar personel-personel yang ada di wilayah untuk tetap berkolaborasi, TNI, Polri, Basarnas, kemudian BNPB dan BMKG untuk melakukan langkah-langkah mitigasi apabila memang terjadi hal-hal yang kemudian perlu ada penanganan dan langkah-langkah evakuasi. Mungkin itu yang bisa kita tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Panglima. Terima kasih. Pak Cindo, tadi keterangan yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kapolri masih mengimbau kepada masyarakat yang merayakan perayaan tahun baru, ya, pergantian tahun baru, itu tidak menyalakan kembang api. Tapi sebelum saya lanjutkan dengan perbincangan, saya tidak enak dulu kalau tidak mengenalkan siapa partner saya yang ada di studio. Terima kasih. Ya, ini tadi memang saya sengaja bergabung sendiri supaya untuk memancing. Kasihan kalau Mbak Feby yang datang, malah dua teman tadi tidak mau berangkat. Oh gitu, makanya ya? saya masuk duluan. Tadi padahal mereka masih di sini kayaknya tuh, masih on fire, masih ya. on fire banget. Pengen di sini kata yang rayainnya. Nah, tapi Anan itu kalau melihat refleksinya mengatakan kayaknya ingin ke Istiqlal, mau muhasabah. Spiritualnya. Ya, spiritualnya. Berbeda dengan Yudi yang ingin melihat keramaian. Ya. Feby dan Sobat Sindo, ya, selain himbauan yang disampaikan oleh Kapolri terkait masyarakat yang ingin menghadiri pergantian tahun itu tidak menyalakan kembang api, Kapolri juga menyampaikan bahwa Polri sudah menyiapkan personil untuk mengantisipasi cuaca ekstrem. Iya, ya, betul. karena memang banyak sekali terjadi. Iya, bahkan belakangan ini. Ya beberapa bulan ini kan memang kan banyak banget tuh ya namanya cuaca ekstrim dan bencana-bencana yang tiba-tiba kita nggak tahu kapan datangnya, makanya ya, ini satu bulan yang banget. lalu ada bencana yang datang di daerah Sumatera, 3 provinsi Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kemudian setelah itu dari prediksi BMKG itu diperkirakan akan terjadi di selatan Lampung, di Jawa, kemudian NTT, dan itu memang prediksi itu memang terjadi dan itu harus diantisipasi, ya. Betul, apalagi ini
kita ada di wilayah Jawa nih ya kan, Betul. yang memang diprediksi, yang mudah-mudahan sih nggak terjadi gitu kan. Nah, kesiapan itu kan tentu saja tidak hanya kita, karena akan ada cuaca ekstrim, kita stay di rumah aja, tidak ikut keluar, bukan hanya sekedar itu saja, tapi ada mitigasi yang harus kita lakukan kalau seandainya akan berdampak terjadinya timbulnya bencana baru. Iya, kalau nggak salah ada 16.000 personil yang Ada dikerahkan ya. 16.000 personil yang dipersiapkan. Nah, itu yang disampaikan. Nah, kalau Mbak Feby sendiri kayaknya kita betah banget nih di sini. Betah gimana nih? Tiap tahun emang di kantor soalnya. Memang di Iya kantor kan? kita. Tapi ya meskipun kita berada di kantor kan kita selalu memantau lah perkembangan dari teman-teman yang ada di lapangan Iya, yang akan benar. memberikan informasi Betul banget. seperti apa suasana yang berada di lapangan. Tadi kita lihat ada dari Bundaran HI. Bundaran HI. Itu sudah mulai ramai warga yang mendatangi Bundaran HI, apalagi juga Iya. sudah diberlakukan Car Free Night, hari bebas kendaraan yang pada malam hari. Benar. Yang terhitung mulai pukul 18 jam 6 sore tadi sampai nanti tengah malam. Iya. Dan Makanya itu diimbau untuk menggunakan transportasi umum. Betul. Dan tadi tuh sebenarnya antusias masyarakat tuh emang sebenarnya udah kelihatan dari siang. Udah terlihat dari siang ya? Iya, saya tuh kan naik KRL juga ya berangkat. Itu tadi penuhnya kayak pagi-pagi. Jadi bingung, kok siang jam 11:30 penuh banget. Seperti orang berangkat pagi beraktivitas seperti biasa. Iya, begitu pas aku sampai kantor, oh iya ya tahun baru. Berarti emang mereka tuh pengen ngerayain di Jakarta mungkin ya. Nah, Feby kan tadi melihat menaiki KRL, sudah penuh. Kita tidak tahu seperti apa di Transjakarta, LRT, sama MRT, yang mana tarifnya diberlakukan Rp1. Oh iya ya benar, apalagi itu ya. Apalagi ada program Rp1 Rp1 untuk menghadapi tahun baru.